Silahkan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz, saya tinggal menumpang ke tante saya, sedangkan saya lihat tante saya sering dan rutin ritual menyiram air kembang keliling rumah. Harus saya pindah rumah Ustaz? Iyalah, kalau kita serumah dengan orang pelaku syirik, dikhawatirkan murka Allah itu pun ikut kita terkena daripada murka Allah. Jadi keluar kita dari rumah tadi, sampaikan ke tante kita tak bisa tinggal di sini. Tante bertanya, kenapa? Saya melihat tante sudah banyak melakukan perangai-perangai syirik. Dakwahi dulu tante kita, mudah-mudahan Allah lunakkan hatinya, Allah tinggalkan perkara itu. Begitu dia. Dakwah dulu, dakwah tak bisa baru kita tinggalkan. Tapi kalau bisa dakwah, alhamdulillah tetap tinggal kita di sana. Bolehkah bantuan yang cair dari pemerintah berupa uang cash lalu dibagikan berupa sembako oleh RT atau RW kepada masyarakat? Tidak masalah, akan tetapi sesuai dengan ukuran dan takarannya. Sesuai dengan ukuran dan takaran. Seperti contoh, uang tadi diturunkan 600.000 per orang. Kita belikan dengan barang yang seharga 600.000 untuk kebutuhan pokoknya, karena kita menengok masyarakat itu memang butuh kebutuhan pokok-pokok itu. Tidak mengapa, boleh saja selagi tidak ada akad yang mengikatnya. Tapi kalau sudah ketentuan pasti mesti harus uang diberikan ke masyarakat, ya mesti uang. Tapi kalau tidak ada, karena diberikan kepada RT RW, kemudian RT RW yang membagikan, boleh nak kita uangkan silakan, tapi sesuai dengan harga yang ada. Ikut turunan 600. Beko yang diagen ke masyarakat, sekilo minyak, sekilo tapung terigu, sekilo gula, sekardus supermi. Berapanya? 100.000. 500.000 masuk ke saku kawan. Itu haram hukumnya. Boleh. Assalamualaikum. Abu Afwan izin bertanya, sahabat Nabi Nuaiman suka minum khamar dan bercanda lewat batas kepada Rasulullah SAW, namun ia dicintai oleh Allah. Mohon penjelasannya. Iya, di dalam hadis dulu dia minum khamar itu bukan setelah dia masuk Islam. Jangan salah faham. Sebelum dia masuk Islam dia sering minum khamar. Sebelum dia masuk Islam dia sering minum khamar, dia sering bercanda. Tapi setelah dia masuk ke dalam Islam, khamar tidak lagi dia minum. Khamar tidak lagi dia minum, dan dia bercanda kepada Nabi sebelum turun ayat. Setelah turun ayat tentang tak boleh bercanda dengan Rasulullah, kemudian dia pun berhenti dari candaannya. Afwan Ustaz, apa benar yang dikatakan Ustaz Wahabi ada lagu anak kecil yang membuat murtad? Lah minta maafnya mah. Tu hobi Ustaz Salafi tu. Bercakap apa nyinyo aja. Pinang dalam komwitnya, apa terkadang itu disabitnya. Apa meletus balon hijau tar. Apa nyala hatiku sangat kacau. Katanya kenapa balon hijau ni? Tengok katanya merah, kuning, nyala nak itu kan dikaji ni. Banyak yang gaji ni. Jadi macam nak ada aja. Apa lagi pohon cemara itu tinggi, naik ke puncak gunung. Tinggi sekali, hanya inyo aja membuat model itu. Kita waktu SD dulu tak lo model-model itu. Inyo aja. Antum macam tu dulu waktu nyanyi itu, tak kan? Tak ada pakai tangan inyo kan? Tu pakai iko bulannya lah. Inyo aja membuat macam itu. Tapi kan minta maaf lagi. Kenapa minta maaf? Karena sudah dikritik oleh orang. Maka kalau tak ada bahan lagi, baca kitab, jangan merancau. Itu penyanyah nama kalau sarang kita ini. Tak boleh, rusak jadinya. Apalagi banyak. Jadi kalau tak ada kitab baca, lebih bagus baca hadis, baca kitab daripada mengomentari perkara-perkara yang tidak.
Kalau kita tidak begitu mengetahui, tak usah dikomentari. Saya kalau tak tahu, ya saya tak komentari. Itu pun saya dibuli juga itu tentang lagu Sayyidah Aisyah itu. Tentang lagu Sayyidah Aisyah. Saya tengok komentarnya, oh ini Ustaz Asbun kata orang ke saya, asal bunyi katanya. Banyaklah. Maka oleh karena itu, kita apa yang kita kaji ada dalam kitab, ada dalam hadis, itulah yang akan kita sampaikan. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna sihhata wal afiyah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Antum kalau tak ada kegiatan kali, tak usahlah banyak melakukan aktivitas di luar. Karena Riau hari ini, Pekanbaru wabil khusus, sudah mulai kembali banyak yang tergejala positif. Ustaz takut, bukan masalah takut, kita perlu ikhtiar. Ya, kita perlu ikhtiar, jangan karena kita nanti orang sakit. Ya, seperti yang terjadi hari ini di Riau. Ada bank yang yang pegawainya terkena COVID, tidak dibuka, dan akhirnya orang pun pada kena. Jadi tak banyak aktivitas. Kalau tak ada keperluan, tak usahlah keluar. Ada ustaz mengaji tak apa keluar. Tapi kalau tak ada, tak usah. Jangan banyak memegang-megang sesuatu, dan cuci tangan. Cuci tangan itu paling penting sekali. Cuci tangan, siap melakukan sesuatu, cuci tangan. Balik dari majlis, cuci tangan. Nak masuk rumah, cuci tangan. Virus ini belum selesai. Virus ini buatan orang, Ustaz. Ini kadang jemaah kita ini kena payah pula. Banyak pengurus masjid sudah dimasuki oleh PKI. Saf-saf jaraknya, apa salahnya? Kami di masjid kami rapat saja saf, tak ada penyakit. Luntan tu boleh. Entah mati besok ada di situ besok. Selagi bisa kita mencegah, kita cegah. Tak boleh kita sombong seperti itu. Sunnah Nabi amalkan. Rapat saf, amalkan rapat. Tapi tengok stasi sehat tak kita? Orang samping kita sehat tak dia? Laksanakan. Tapi kalau sudah batuk-batuk, bersin yang di samping itu, carilah copek, masker, tutup. Kita yang menyelamatkan diri kita secepatnya. Kondisi belum begitu jelas kita kondisi kita. Maka MUI itu kan sudah jelas fatwa MUI itu tentang membuka new normal itu. Jelaskan dulu dengan, kalau memang betul-betul belum selesai COVID, jangan dulu dibuka. MUI, bacalah maklumat MUI poin 6 kalau tak salah saya. Tapi kita karena memang gigih kita untuk hadir di majelis ilmu, gigih untuk salat, maka jaga diri kita, jaga keluarga kita dengan melakukan protokol kesehatan. Begitu dia. InsyaAllah, mudah-mudahan berkat para ulama, berkat kitab-kitab yang kita baca, Allah cepat angkat bala ini, Allah cepat habiskan bala ini, dan Allah selamatkan kita insyaAllah. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Sallallahu rabbuna